Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala dzini kullih walau karihal kafirun walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, terutama Pak Ustadz Muhammad Khairul Anam, guru kita semua, alhamdulillah. Dan Bapak Ibu sekalian yang saya hormati pula, segala puji marilah kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana alhamdulillah tepat di tanggal 20 ya perhitungan Rabiul Awal kalau saya tidak salah hitung 1942 yang bertepatan pada hari Jumat tanggal 6 November 2020 kita masih diberikan kesehatan, kita masih diberikan kesempatan untuk bersama-sama kita mengkaji tentang keislaman. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, mudah-mudahan kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala di setiap waktu yang kita sempatkan menjadi pahala dan di setiap kilobyte yang kita keluarkan untuk Zoom ini menjadikan hitungan mizan pemberat amalan kita yang bisa memberatkan kita untuk masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Dan semoga di antara kita yang sedang diuji oleh Allah Subhanahu wa taala dengan sakit, semoga lekas disembuhkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga yang sedang mencari pekerjaan diberikan pekerjaan oleh Allah, ataupun yang mencari jodoh diberikan jodoh kembali, atau yang mencari jodoh kembali barangkali yang kedua kali, ketiga kali, atau keempat kali, mudah-mudahan Allah berikan jalan. Kemudian Bapak Ibu sekalian, salawat dan salam semoga tercurah limpahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah dengan hadirnya beliau di muka bumi ini, dengan hadirnya beliau di dunia ini, menjadikan umat Islam khususnya menjadi umat yang paling baik, menjadi umat yang paling tinggi, menjadi umat yang insya Allah umat yang utama di antara umat-umat Nabi yang lain. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, tadi MC sudah membuka alhamdulillah dengan surat Al-Fatihah dan membuka juga bahwa insya Allah kita hari ini akan kajian rutin ya, berarti kajian ini sering dilakukan setiap bulannya dan alhamdulillah hari ini insya Allah kita akan bersama-sama untuk mengkaji atau kita akan bersama-sama membahas tentang atau meneladani tentang Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sudah mafhum, sudah paham semua, apalagi di sini ya para ustadz dan ustadzah semua gitu. Sebetulnya saya malu nih berada di sini sebagai tadi penceramah katanya. Bukan penceramah ya. Kita bersama-sama saja membahas gitu ya. Kita bersama-sama membahas tentang Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Alangkah lebih baiknya ketika kita akan memulai pengajian kali ini, kita membaca dulu Al-Quran bersama-sama ya. Mari kita buka dulu, kita tilawah dulu sebentar mungkin sekitar 10 ayat. Yang membawa Al-Quran boleh buka surat Al-Ahzab ayat ke-38 sampai ayat ke-48, surat ke-33. Dan insya Allah pada hafal semua ya, kecuali saya di sini insya Allah.
Al-Ahzab surat ke-33 dan insya Allah kita akan mulai tilawah dari ayat ke-38. Ya, boleh dibuka saja Bapak Ibu sekalian mute-nya, jadi kita bisa bersama-sama untuk membacanya. Kita akan membaca sekitar satu orang satu ayat ya, tidak apa-apa ya. Jadi nanti satu orang satu ayat, nanti akan dilanjutkan ke ayat berikutnya. Ya, untuk ayat ke-38 kita akan dengarkan tilawahnya dari Ustadz dulu ya, Al-Ustadz Khairul Anam. Luar biasa ya Ustadz kita. Pak Ustadz, apakah bersedia untuk membacakan ayat pertama atau pertama kali membacakan di ayat 38, nanti insya Allah dilanjutkan sama kami semua. Baik. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. ما كان على النبي من حرج. Kita ulang. Saya besarin dulu. Nggak kelihatan. Saya pakai pembesar nih. ما كان على النبي من حرج فيما فرض الله له سنة الله في الذين خلوا من قبل وكان أمر الله قدرا مقدورا Sadaqallahul azim. Alhamdulillah, insyaallah dilanjutkan oleh saya. Alladzina yuballighuna risalatillahi wa yakhshawnahu wa la yakhshawna ahadan illallah wa kafa billahi hasiba. Ya, selanjutnya boleh dilanjutkan, boleh siapa saja karena saya tidak bisa mengabsen. Boleh, baik, mangga. saya. Oke, mangga Ustaz. ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما. Alhamdulillah. Mangga dilajengkeun. Saya Ustaz ya. Oh iya, boleh, silakan. Ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikran katsira. Alhamdulillah. Satu ayat lagi Ustaz. Boleh dilanjut satu ayat lagi? Oh, saya lagi? Iya. Biar banyak pahalanya. Wasabbihuhu bukratan wa asila. Alhamdulillah. Ya, selanjutnya boleh silahkan. Saya Ustaz ya. Ya, tafadhol. هو الذي يصلي عليكم وملائكته ليخرجكم من الظلمات إلى النور وكان بالمؤمنين رحيما. Alhamdulillah. Ya, selanjutnya boleh. Oh, Ustaz Aas, tafadhol Ustaz Aas. Sudah tadi. Pak As tadi sudah. Oh ya, tidak tuh. Maaf biasa Pak ini. Agung itu host Pak Agung. Oh, Pak Agung, mana Pak Agung ya? Sisanya Pak Agung semua. Ya, alhamdulillah. Pak Agung, bangga.
Oke, kalau begitu boleh saya duluan, nanti Bapak belakangan ya. Insyaallah, mudah-mudahan nanti kalau ada kesalahan dari cara baca saya boleh diperbaiki ya Bapak Ibu sekalian. Kita lanjutkan di ayat ke-44. Tahiyyatuhum yawma yalqawnahu salam. 1, 2, 3. Tahiyyatuhum yawma yalqawnahu salam. Wa a'adda lahum ajran karima. Wa a'adda lahum ajran karima. Ya ayyuhan nabiyyu inna arsalnaka syahidan wa mubasysyiran wa nadhira. Ya ayyuhan nabiyyu inna arsalnaka syahidan wa mubasysyiran wa nadhira. وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا وبشر المؤمنين بأن لهم من الله فضلا كبيرا وبشر المؤمنين بأن لهم من الله فضلا كبيرا ولا تطع الكافرين والمنافقين ودع أذاهم وتوكل على الله ولا تطع الكافرين والمنافقين ودع أذاهم وتوكل على الله وكفى بالله وكيلا وكفى بالله وكيلا. Alhamdulillah, Bapak Ibu sekalian, kita sudah tilawah Al-Quran ya 10 ayat, dan mudah-mudahan di setiap huruf yang kita baca, di setiap huruf yang kita dengarkan itu akan menjadi pahala untuk kita, karena janji dari Allah sendiri ya melalui Rasulnya bahwa apabila kita membaca Al-Quran akan Allah lipat gandakan satu hurufnya itu dengan 10 kebaikan. Maka alif lam mim itu bukan satu huruf kata Rasulullah SAW, tapi alif satu huruf, lam satu huruf, mim satu huruf. Jadi insya Allah kalau kita hitung-hitung nih, kalau kita matematikakan gitu ya, dari 10 ayat ini, wah luar biasa sekali pahala yang akan kita dapatkan. Alhamdulillah Bapak Ibu sekalian, dan terima kasih banyak sudah komunikatif ya di hari ini, dan alhamdulillah sekali ini luar biasa bacaan Al-Qur'annya sudah ya level tinggi semua ya, luar biasa, sudah lancar semua, maharajnya sudah baik semua kecuali saya kayaknya tadi ya. Bapak Ibu sekalian, untuk kajian hari ini kemarin itu diberitahu oleh Pak Ustadz Indra bahwa tentang meneladani Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Memang betul sekali Bapak Ibu sekalian, tiada lain makhluk Allah Subhanahu Wa Taala yang perlu kita teladani adalah beliau Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan alhamdulillah kita sudah masuk ke bulan ketiga. Kalau dalam hitungan hijriah itu bulan Rabiul Awal, di mana bulan ini memiliki keistimewaan yang sangat luar biasa dan memiliki kejadian-kejadian yang sangat luar biasa di dalamnya.
kejadian besarnya bisa kita bikin 3 ya kejadian besarnya. Yang pertama adalah di sini ada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallamnya dilahirkan di bulan Rabiul Awal. Yang kedua, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam hijrah dari Makkah ke Madinah pun itu ternyata di bulan Rabiul Awal. Kemudian yang terakhir adalah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam wafatnya pun di bulan Rabiul Awal. Jadi memang sangat luar biasa bulan Rabiul Awal ini mengandung peristiwa-peristiwa di mana kejayaan Islam dimulai dari sana. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu lahir di hari Senin, wafat di hari Senin, diangkat menjadi nabi, diangkat menjadi rasul ketika itu di hari Senin. Kemudian hari yang selalu dipuasai oleh Rasulullah SAW adalah hari Senin. Jadi ketika ditanya, ya Rasulullah, kenapa Anda selalu melakukan puasa di hari Senin? Ini adalah hari kelahiranku, kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bapak Ibu sekalian, ternyata sangat luar biasa hari Senin ini. Tetapi kadang di kita gitu ya, di masyarakat kita biasanya ada yang benci dengan hari Senin. Kenapa ini benci dengan hari Senin? Karena katanya kalau hari Senin ini mulai beraktivitas setelah liburan biasanya gitu ya. Jadi tandanya bahwa itu tidak paham bahwa hari Senin ini adalah hari yang sangat luar biasa. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, sebelum kita masuk ke materi, saya akan mengungkapkan satu hadis yang Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kabarkan kepada kita bahwa barang siapa di antara kita yang mau berjalan untuk menuntut ilmu, maka Allah akan mudahkan jalan untuknya menuju ke surga. Bapak Ibu sekalian mungkin sudah mafhum dengan kalimat Arabnya, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu tariqan ilal jannah. Barang siapa yang hendak menuntut ilmu, maka Allah akan mudahkan jalannya tersebut dan Allah juga mudahkan jalannya ke surga. Jadi intinya Bapak Ibu sekalian, ketika kita tergerak hatinya untuk menuntut ilmu bersama, tergerak hatinya untuk ikut talabul ilmi, berarti Allah sudah mudahkan kepada kita, Allah sudah memberikan hidayah kepada kita agar kita masuk ke surganya Allah. Jadi kita harus berbangga diri, kita harus bersyukur kepada Allah, kitalah yang diberi oleh Allah hidayah sehingga di malam Sabtu ini yang lainnya biasa mungkin kegiatan dengan kegiatan yang lain, kita bisa menyempatkan diri, kita bisa berkumpul di majelis, walaupun majelisnya majelis internet atau majelis online gitu ya, majelis online di Zoom ini, tapi insya Allah ini tidak akan mengurangi keberkahan dari Allah Subhanahu Wa Taala. Dan kata Rasulullah SAW bersabda pula, barang siapa yang berkumpul di suatu majelis yang menceritakan, yang membahas tentang ilmu, maka malaikat akan turun dan mendoakan kebaikan kepada kita sampai selesai acaranya, gitu kata Rasulullah SAW. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, saya tidak lebih paham dari Bapak Ibu sekalian, saya tidak lebih tahu dari Bapak Ibu sekalian tentang Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Tapi kalau dalam istilah peran itu kita sudah berbagi peran. Ada yang peran jadi MC-nya, ada yang peran jadi operatornya gitu kan, ada yang peran jadi mustami'nya gitu ya. Nah hari ini yang berperan, yang pura-puranya gitu ya, pura-puranya berperan untuk memberikan materi adalah insya Allah, yaitu saya insya Allah akan memberikan atau kita akan membuka tentang kajian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan nanti insya Allah akan ada sesi tanya jawab ya. Jadi nanti saya yang bertanya, Bapak Ibu sekalian yang menjawab. Nah itu mungkin ya.
Ayahnya habis langsung harus ketawa itu atau salah katanya ya. Dibalik harusnya ya, Abi ya. Dibalik atau Mustami yang menjawab, saya yang bertanya gitu ya. Oke, Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, meneladani Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu tidak hanya kita meneladani dari fisiknya saja, tapi kita harus juga meneladani dari sifatnya beliau. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, kita sama sekali enggak terbayang ya bagaimana sih wajah dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kita sama sekali blank ya, bagaimana sih alisnya Rasul, bagaimana sih hidungnya Rasul, bagaimana jasadnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, bentuk tubuhnya dan lain sebagainya. Sehingga kita menerawang bagaimana ini jasadnya Rasulullah, bagaimana nih wajahnya Rasulullah. Kita hanya mendengar saja, wah Rasulullah itu makhluk yang paling sempurna, berarti Rasulullah itu ganteng, pasti ya, karena Rasulullah itu laki-laki. Kemudian pasti Rasulullah itu tinggi, pasti Rasulullah itu memiliki mata yang bercahaya gitu ya. Bapak Ibu sekalian, ada sebuah kitab atau ada sebuah buku yang khusus di dalamnya itu menceritakan tentang tubuhnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dari ujung rambut diceritakan dalam buku tersebut sampai ujung kaki beliau seperti apa. Kitab itu juga atau buku itu juga menceritakan pakaian apa saja sih yang dicintai oleh Rasulullah, pakaian seperti apa yang Rasulullah sering pakai, kemudian warna apa yang disukai oleh Rasulullah SAW untuk berpakaian, itu semuanya ada. Jadi setidaknya Bapak Ibu sekalian ada sebuah kitab atau ada sebuah buku yang apabila kita membacanya, kita sedikitnya gitu ya, kita sedikitnya bisa menerawang, oh ternyata Rasulullah itu mungkin seperti ini. Nah dalam kitabnya mengatakan bahwa Rasulullah itu memiliki jabhah, apa ya jabhah ini teh, tarang bahasa Sundana tarang itu puntennya, naon teh bahasa ini teh, kening ya, memiliki kening yang lebar, bukan kening lebar ke belakang ya, keningnya yang lebar ke samping, kemudian alisnya yang lebat, hidungnya mancung khas orang Arab, seperti ya contoh seperti kita lah sedikit gitu, walaupun kita mancungnya agak berbeda. Kita mancungnya ke samping ya, kalau orang Arab ke depan. Kemudian jenggotnya itu seperti apa, badannya seperti apa. Di situ diceritakan dalam kitabnya bahwa Rasulullah itu memiliki rambut yang tidak galing dan tidak lurus, bahasa kitanya ikal ya, ikal. Kemudian Rasulullah juga memiliki jenggot, di mana jenggotnya itu dari sini nih, ketika orang di belakangnya apabila Rasulullah berbicara atau membacakan ayat itu kelihatan, oh ternyata Rasulullah lagi berbicara. Jadi sangat tebal jenggotnya. Kemudian Rasulullah itu memiliki badan yang tegap, yang presisi kiri dan kanannya itu sama. Kan kalau kita itu kadang kirinya itu agak miring gitu ya, atau ada yang miring ke belakang, miring ke depan. Tapi kalau Rasulullah itu sama. Kemudian memiliki dada yang tegap. Dadanya itu tegap, bidang kalau bahasa ininya disebutkan dalam kitabnya, memiliki badan yang bidang. Yang perlu kita ketahui bahwa Bapak Ibu sekalian, Rasulullah ini memiliki perutnya yang seperti tahu ditumpuk gitu ya. Kalau bahasa kitanya kerennya apa ya? Six pack gitu ya mungkinnya. Nah, jadi Rasulullah ini memiliki yang badan yang sangat luar biasa, atletis lah kalau kita bilang itu ya. Dan memiliki tinggi yang tidak terlalu tinggi, memiliki tinggi yang tidak terlalu pendek. Jadi cocoklah proporsional itu tubuh Rasulullah. Bapak Ibu sekalian boleh baca bukunya, Bapak Ibu sekalian boleh cari kitabnya biar lebih memahami gitu, bisa membayangkan bagaimana Rasulullah SAW. Tapi tidak boleh juga ketika kita membaca kitab tersebut, oh saya gambarkan nih Rasulullah itu keningnya seperti ini, hidungnya seperti ini, matanya seperti ini, nanti jadi sketsa. Setelah ada sketsa nanti dihina. Gak boleh ya, bisi gitu ya, kayak sekarang yang lagi booming itu kasusnya penghinaan terhadap Rasulullah SAW. Nah itu tidak boleh. Jadi ada kitabnya ini kitab yang dikarang oleh Imam At-Tirmidzi. Kitabnya berjudul Asy-Syama'il Al-Muhammadiyah.
Syama'il Al-Muhammadiyah, ya. Ini adalah kitab yang merangkum Rasulullah SAW, bentuk fisiknya, cara jalannya, cara makannya, makanan kesukaannya, bagaimana cara berpakaiannya, itu ada. Itu sudah ada di terjemahannya, insya Allah ya. Di Indonesia juga sudah banyak terjemahan-terjemahan yang membahas ataupun terjemahan dari kitabnya Imam Tirmidzi yang berjudul Asy-Syama'il Al-Muhammadiyah. Atau ada juga terjemahan yang berjudulnya Mengenal Rasulullah Lebih Dekat, atau mengenal bagaimana Rasulullah SAW memiliki kepribadian dan sebagainya. Judul-judul Indonesianya itu tergantung dari penerbit dan tergantung dari penulis atau penerjemah. Tetapi kalau judul aslinya adalah Asy-Syama'il Al-Muhammadiyah. Oke Bapak Ibu sekalian, itu sekelumit tentang tubuh Rasulullah SAW yang insya Allah Bapak Ibu sekalian itu juga menjadi sunnah, itu juga menjadi tauladan. Harusnya Rasulullah seperti itu, kita juga teladani Rasulullah itu seperti itu. Karena tidak mungkin yang dilakukan oleh Rasulullah SAW itu lepas dari wahyu Allah Subhanahu Wa Taala. Ketika Rasulullah memiliki badan yang tegap, kita juga harus seperti itu. Kita harus kuat, Bapak Ibu sekalian. Kemudian memiliki tubuh yang kekar, kita juga harus kekar gitu ya, banyak olahraga. Karena Rasulullah sering sekali berolahraga. Oh iya maaf, di sana juga diceritakan bahwa Rasulullah itu menyukai olahraga ini diceritakan. Jadi sedikitnya lah kita insya Allah punya gambaran tentang Rasulullah SAW. Dan walaupun Bapak Ibu sekalian kita tidak bisa melihat Rasulullah SAW di dunia ini, mudah-mudahan kita berjuang di jalan Rasulullah, di jalan Allah, sehingga Allah dekatkan kita insya Allah nanti di surganya gitu. Walaupun mungkin memang berbeda ya tingkatan Rasulullah dengan tingkatan kita, tapi ya minimal gitu ya. Kita sama gitu ya, sama di tempat yang sama walaupun ya mungkin fasilitasnya berbeda. Seperti itu ya Bapak Ibu sekalian. Yang penting yang harus kita teladani adalah selain fisik dari Rasulullah SAW, yang kedua adalah kita harus meneladani beberapa sifat dari Rasulullah SAW. Ada juga sahabat ketika itu ditanya oleh sahabat yang lain mengatakan begini. Yang satu sahabatnya bernama, kalau saya tidak salah menyebutkan, Jabir bin Abdillah, yang kedua adalah Abdullah bin Rawahah. Dua sahabat ini ditanya, bagaimana Rasulullah itu seperti apa sih? Gitu. Rasulullah itu bagaimana sih? Rasulullah itu kalau dilihat itu seperti apa ya? Ini dua sahabat ini memberikan perumpamaan, di mana perumpamaannya itu saling berkaitan. Yang pertama, Abdullah bin Rawahah. Abdullah bin Rawahah ini memberikan perumpamaan ketika beliau melihat Rasulullah SAW itu, beliau umpamakan ketika terbit matahari, sunrise. Nah, ketika ada sunrise, kita juga nih kalau jalan-jalan ke pantai, jalan-jalan ke gunung dan sebagainya, kita ingin lihat sunrise. Biasanya ketika kita lihat sunrise, satu, biasanya ada dalam diri kita semangat baru. Ada dalam diri kita optimis baru. Itu. Jadi memang betul sekali ketika Rasulullah lewat, ada optimis baru. Ada semangat baru yang timbul dari Abdullah bin Rawahah. Kalau menurut Jabir bin Abdillah mengatakan bahwa ketika saya melihat Rasulullah itu seperti ini. Waktu itu, kata Jabir bin Abdullah, saya sedang melihat ke langit dan ada bulan purnama. Wah, indah sekali ya bulan purnama itu. Kalau kita lihat ke langit, wah luar biasa. Jabir pun seperti itu. Wah, indah sekali nih, kata Jabir. Tapi kemudian Rasulullah datang. Jabir lihat ke langit, lihat ke bumi 3 kali. Lihat ke langit, lihat ke bumi, lihat ke langit, lihat ke bumi. Artinya lihat bulan, lihat Rasulullah, lihat bulan, lihat Rasulullah, lihat bulan, lihat Rasulullah. Kata Jabir mengatakan bahwa wallahi, demi Allah, tidak ada yang lebih indah daripada Rasulullah SAW. Ini perumpamaan yang diungkapkan oleh para sahabat ketika itu. Dan mudah-mudahan kita pun bertemu gitu ya, walaupun dalam mimpi. Mudah-mudahan, karena
Rasulullah SAW bersabda bahwa apabila seorang bermimpi didatangi olehku, berarti itu benar. Itu adalah aku. Karena syaitan, iblis tidak bisa menyerupaiku. Jadi hanya satunya nabi yang tidak pernah diserupai oleh iblis dan tidak bisa adalah Nabi Muhammad SAW. Rahasianya dari kenapa sih Jabir bin Abdullah mengungkapkan bahwa Rasulullah SAW itu seperti bulan di malam hari yang sangat indah, lebih bahkan gitu ya. Kemudian Abdullah bin Rawaha mengumpamakan sinar matahari di pagi hari, tola'a ketika muncul atau disebut dengan sunrise kalau bahasa Inggrisnya. Itu dilihat di sini ada, kita bisa buka di surat apa ya? Kita akan lihat dulu di sini ada di surat udah. Ya, nanti akan saya bacakan ayatnya, ayat yang berkaitan dengan Rasulullah SAW itu Allah bagaikan sebagai Allah umpamakan ataupun Jabir dan Abdullah bin Rawahin mengumpamakan sirajan munira, yang ayatnya yang telah kita baca tadi ya. Ayatnya kita telah baca yaitu di ayat, boleh kita lihat kembali di sini ada ayatnya ke ayat ke-46 itu ada. Allah menyebutkan di sini wada'iyan ilallahi biiznihi wa sirajam munira. Nah, Allah sebutkan sirajam munira. Siraj itu adalah cahaya matahari kalau itu ya, siang terang benderang. Munira itu adalah cahaya malam atau cahaya bulan. Jadi Rasulullah SAW ini tidak lekang oleh waktu, baik itu pagi, siang, sore, malam, itu pun akan menyinari kita. Itu pun akan memberikan tauladan kepada kita dari berbagai macam perbuatan beliau, dari berbagai macam perilaku beliau yang insya Allah akan membuat kita ketika kita mengikutinya akan bersama-sama beliau untuk masuk surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, ada di surat Al-Furqan, surat ke-25, Allah menyebutkan, Tabarakalladzi ja'ala fis sama'i burujaw wa ja'ala fiha siraja wa qamara munira. Yang artinya bahwa Allah menjadikan di langit, Maha Suci Allah yang telah menjadikan di langit itu burujan, gugusan-gugusan bintang. Kemudian Allah juga waja'ala fiha, dan Allah menjadikan di langit juga sirajan, cahaya, wa qamaran munira, dan bulan sebagai muniro, cahaya. Jadi cahaya siraj itu agak berbeda dengan cahaya nur. Kalau dalam bahasa Arabnya, kalau dalam pengertian Arabnya bahwa kalau siraj itu cahaya yang mengandung kehangatan. Matahari itu disebut dengan siraj. Kenapa? Karena apabila kita berjemur di panasnya matahari, di cahaya matahari, maka akan mengandung kehangatan kepada kita. Tapi kalau nur cahaya, qamar di sini ya Allah sebutkan qamar, bulan, memberikan cahaya, cahayanya cahaya yang dingin, yang tidak sama dengan muniro. Tapi kalau di Indonesia, bahasa Indonesia sama saja ya. Cahaya matahari ya cahaya matahari, cahaya bulan ya cahaya bulan. Itulah bedanya. Luar biasanya Allah menyebutkan, dan mukjizat Al-Quran itu seperti itu. Jadi tata bahasanya itu sangat tinggi sekali ya. Jadi ketika menyebutkan bulan dengan cahayanya berbeda, kemudian menyebutkan matahari, cahayanya seperti apa itu berbeda. Adapun tugas dari Rasulullah SAW yang Allah sebutkan di surat yang sudah kita baca tadi ada 5 setidaknya. Dari ayatnya di sini ya, dari ayat ke-45 dan ke-46, boleh dilihat ayatnya dan boleh dilihat juga terjemahannya. Di sini Allah menyebutkan bahwa ya ayyuhan nabiyyu, wahai nabi, inna sesungguhnya arsalnaka, kami mengutusmu. Jadi Allah mengutus nabi ini untuk apa? Yang pertama, tugas nabi itu adalah syahidan.
sebagai syahid, sebagai saksi. Saksi bagi siapa? Saksi bagi umatnya. Seperti itu. Kemudian yang kedua adalah mubasyiran. Tugas dari seorang nabi yaitu mubasyir, pemberi kabar gembira. Setiap nabi pasti memberikan kabar gembira. Apa itu kabar gembiranya? Yaitu dia ada surga, ada neraka, ada surga, ada neraka. Neraka kabar buruk. Kabar gembiranya adalah ada surga, kemudian ada janji Allah yang benar, nikmat kubur dan lain sebagainya. Wa nadhira, dan Allah juga menyebutkan bahwa tugas seorang nabi adalah nadhira, memberikan peringatan. Apa saja yang diperingatkan? Banyak sekali peringatan-peringatan yang Allah sebutkan, peringatan-peringatan yang Nabi sabdakan kepada kita. Tugasnya apa lagi? Ini baru 3. Tadi yang pertama syahidan, kemudian mubasyiron, pemberi kabar gembira, wa nadhiron, dan pemberi peringatan. Kemudian kita beralih dan berlanjut ke ayat selanjutnya. Wada'iyan ilallahi. Tugas yang selanjutnya adalah wada'iyan ilallahi. Mengajak kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan yang kelima adalah Allah sebutkan di sini adalah sirajam muniro, sebagai cahaya. Sirajam muniro, cahaya, baik itu cahaya di siang hari ataupun cahaya di malam hari. Artinya adalah tugas daripada Nabi memberikan arah jalan yang benar, baik itu di pagi hari, siang hari ataupun di malam hari. Itu ada 5 tugas dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, alhamdulillah kita dijadikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala sebagai umat Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena apabila kita sudah Allah berikan nikmat jadi umat Nabi Muhammad, artinya kita insya Allah masuk surga. Pasti masuk surga. Kenapa? Karena kata Rasulullah SAW, barang siapa yang ada dalam hatinya atau mengucapkan la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, maka dia insya Allah masuk surga. Itu janji Rasulullah SAW. Kenapa sih Allah sebutkan bahwa Rasulullah SAW ini syirajam muniro, sebagai cahaya yang memberikan cahaya yang sangat bercahaya gitu ya. Karena memang akhlak Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ini di atas segala makhluk. Akhlak Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ini memiliki tingkatan yang sangat tinggi ya, dan tidak ada bandingannya. Tapi perlu kita ingat ya, ada sebuah hadis yang Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan begini. Ini la'arifu hajaron di Makkah. Jadi dulu kata Rasulullah SAW, Rasulullah itu mengetahui semua batu yang ada di Mekah. Semua batu itu ada di Mekah. Beliau mengetahui di batu yang hitamnya, di hitam gelap ada di sebelah mana gitu ya. Batu hitam yang ini satu ini di mana. Kalau bahasa Sunda nama. Kalau bahasa kitanya Rasulullah itu explorer. Jarambah gitu arti nama. Rasulullah SAW mengetahui apapun itu. Jadi sebelum jadi nabi pun Rasulullah itu tahu gua Tur kan, tahu gua Hiro yang di atas itu naik, kemudian ada bolong kecil, oh ini ada gua Hiro. Jadi Rasulullah SAW mengetahui. Jadi setiap Rasulullah melewati batu, ada yang mengucapkan salam, Assalamualaikum ya Rasulullah. Tidak ada orang. Rasulullah menengok ke kiri dan ke kanan, dan Rasulullah pastikan yang mengucapkan salam itu ternyata batu-batu tersebut. Dari mana Rasulullah SAW tahu bahwa itu batu yang mengucapkan salam? Karena tidak ada seorang pun di sana. Kemudian keutamaan atau keajaiban Allah menciptakan 2 telinga itu untuk mengetahui arah suara dari mana. Kalau satu gitu ya, telinga kita satu saja, kita tidak tahu, arahnya di mana nih. Gitu. Tapi ketika kita memiliki 2, ada satu suara, kita insya Allah bisa mencari, sumber suaranya adalah ini. Jadi gitu.
Jadi setiap batu yang kita sebut sebagai benda mati saja, ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam lewat, itu mengucapkan salam. Apalagi kita gitu ya, sebagai umatnya. Jadi ketika disebutkan nama Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam atau Rasulullah, maka kita mengucapkan Shallallahu Alaihi Wasallam atau alaihi salatu wassalam. Kemudian Bapak Ibu sekalian, ada suatu kejadian di mana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika itu ya hadisnya mengatakan seperti ini, ketika beliau mau naik mimbar, Rasulullah mengucapkan amin satu kali, naik lagi amin, satu kali lagi amin, nah gitu. Jadi 3 kali ya, amin, amin, amin. Kemudian para sahabat bertanya, ya Rasulullah, kenapa engkau mengatakan amin, amin, amin 3 kali? Kemudian Rasulullah menjawab, ketika itu Jibril berdoa. Berdoanya itu gini, celakalah katanya. Celakalah yang pertama ya, celakalah bagi orang yang bertemu dengan Ramadan, bagi orang yang bertemu dengan bulan Ramadan, tetapi dia tidak menerima, tidak mendapatkan ampunan dari Allah. Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, amin. Maka Rasulullah aminkan. Kemudian amin yang kedua apa ya Rasulullah? Amin yang kedua, Jibril mengatakan, celakalah bagi orang yang masih memiliki kedua orang tua atau yang masih memiliki satu orang tua tapi tidak menyebabkan dia masuk surga. Amin, kata Rasulullah. Dan yang terakhir, kata Rasulullah, amin yang terakhir adalah ketika malaikat Jibril mengatakan bahwa celakalah bagi orang yang ketika disebutkan namamu, ketika disebutkan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, tapi tidak menyebutkan kata amin. Jadi Bapak Ibu sekalian, perlu kita perhatikan ketika ada yang mengucapkan Nabi Muhammad, maka kita ucapkan Sallallahu Alaihi Wasallam atau alaihi salatu wassalam. Itu adalah kewajiban kita sebagai umat muslim ketika disebutkan Nabi Muhammad SAW. Kita kan seorang manusia beriman ya. Ini ya cerita yang satu lagi nih, kisah asli yang dikisahkan oleh para sahabat bahwa ketika itu dulu di Masjid Nabawi itu ketika Rasulullah SAW untuk berceramah atau memberikan kajian atau memberikan hadis atau menyampaikan wahyu, itu beliau bersandar di sebuah potongan pohon kurma ketika itu. Ya ini ceritanya sudah mafhum. Ketika itu ada seorang sahabat mengatakan, ya Rasulullah, saya punya budak, di mana budak saya ini tukang kayu, jago lah gitu bikin mimbar dan lain sebagainya. Bersediakah engkau ketika saya bikinkan mimbar untukmu? Kata Rasulullah, ya silahkan. Kemudian dibuatkanlah mimbar tersebut, disimpan di tempat di mana Rasulullah SAW biasa untuk berkhutbah, biasa menyampaikan wahyu. Kemudian Rasulullah naik ke mimbar itu, tiba-tiba ada suara tangisan. Semua sahabat ketika itu mendengar tangisan tersebut. Dari mana asalnya? Tahu karena punya 2 telinga. Maka dari mana nih? Oh, dia mencari, oh ternyata dari pohon kurma yang tadi dipotong itu yang biasa disandar oleh Rasulullah ketika berkhutbah, nangis. Oh dari sana. Kemudian Rasulullah turun dari mimbar yang baru, kemudian Rasulullah peluk, gitu ya bahasa kitanya. Tapi tidak sampai diangkat ya, berat soalnya. Karena di diam dulu, gitu ya, disut-sut lah kalau kita mah diam gitu. Akhirnya diam dan ternyata ini kalau kita bandingkan ya, ternyata makhluk ataupun benda mati saja ketika ditinggalkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam nangis, gitu. Apalagi kita sebagai umat Islam, apalagi kita sebagai umatnya. Jadi ketika kita berhadapan, ketika kita mendengar tentang Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, maka wajib kita mengucapkan Shallallahu Alaihi Wasallam dan kita juga wajib membela beliau. Jangan sampai kita diam saja ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dihina. Kita diam saja ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dilecehkan. Kemudian yang perlu kita contoh adalah sebetulnya
sikap terpuji dari Rasulullah SAW yang sangat luar biasa adalah akhlaknya. Rasulullah SAW bersabda, "Innama bu'itsu liutammima makarimal akhlak." Sungguhnya aku diutus oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menyempurnakan, untuk memuliakan akhlak. Jadi memang akhlak Rasulullah SAW ini sangat luar biasa. Tidak hanya ke sesama manusia, di sini disebutkan akhlaknya kepada Allah luar biasa. Kemudian ada juga akhlaknya kepada dirinya sendiri, itu luar biasa. Akhlak kepada sesama manusia, wah jangan ditanya Rasulullah SAW. Kemudian akhlak kepada tumbuhan. Kok ada gitu akhlak Rasulullah kepada tumbuhan? Ada. Pasti ada. Kemudian akhlak Rasulullah kepada hewan. Akhlak Rasulullah ketika berperang pun akhlaknya Rasulullah bisa kita contoh. Atau akhlak Rasulullah kepada makhluk lain. Yo. Akhlak ya yang bisa kita contoh dari Rasulullah itu satu, akhlak kepada Allah. Kemudian akhlak kepada diri kita sendiri, akhlak kita kepada orang lain, akhlak kita kepada tumbuhan, akhlak kita kepada hewan, akhlak kita kepada makhluk selain Allah. Memang ada contohnya akhlak terhadap makhluk selain Allah, ada. Rasulullah SAW mengungkapkan hadis bahwa ketika engkau berada di sebuah tempat dan engkau kemudian pingin, bahasa Sunda nama kajamban gitu ya, kehampangan, maka istinja atau istijmar. Tapi tidak boleh dengan tulang. Dengan daun boleh, dengan batu boleh, dengan tisu boleh, tapi tidak boleh dengan tulang. Kenapa? Kata para sahabat, karena tulang itu adalah makanan bangsa jin gitu. Jadi itu akhlak Rasulullah SAW. Kita tidak boleh beristinja, berbersih-bersih dengan tulang, karena tulang ini ternyata makanannya jin atau makanannya makhluk selain engkau gitu, kata Rasulullah SAW. Itu akhlak Rasulullah pada makhluk lain. Kemudian akhlak Rasulullah SAW kepada Allah ya nomor satunya ini, wah jangan ditanya lagi bagaimana akhlak Rasulullah SAW. Ketika itu Nabi Isa ditanya oleh para sahabatnya, wahai Isa, bukankah engkau itu Nabi akhir zaman? Kata Nabi Isa, bukan. Bedanya saya, kata Nabi Isa, dengan Nabi akhir zaman adalah bedanya itu di hubungan antara Nabi itu dengan Allah. Kalau sesama manusia sama, Nabi Isa itu penyayang sama manusia, Nabi Isa itu penyayang kepada hewan dan lain sebagainya. Tetapi bedanya antara Nabi Isa dan Nabi Muhammad, kata Nabi Isa mengatakan bahwa Nabi Muhammad itu memiliki hubungan yang sangat luar biasa dengan Tuhannya, dengan Robnya, kata Nabi Isa. Kita contohkan satu saja. Kalau Rasulullah SAW kata itu ketika itu kakinya saja sampai bengkak ya melakukan sholat tahajud ketika itu. Kemudian ditanya, ya Rasulullah, bukankah engkau sudah diampuni dan bukankah engkau sudah dijanjikan surga oleh Allah? Kenapa engkau masih bersusah-susah payah untuk melakukan sholat? Kata Rasulullah, apakah tidak boleh saya menjadi hamba Allah yang bersyukur? Artinya apa? Rasul saja sampai bengkak-bengkak gitu ya untuk sholat karena yang sudah dijamin masuk surga, kita mah masuk surga juga nggak tahu nih masuk surga atau enggak. Sholat pun kadang agak susah. Tahajud mungkin insya Allah lah mudah-mudahan ya. Itu mah di daerah lain ya, bukan di daerah kita, bukan kita, maaf, itu mah orang-orang lain gitu. Kalau kita mah insya Allah ya sholat rajin, puasa rajin, tahajud apalagi setiap malam. Itu contohnya. Kemudian ada nggak akhlak Rasulullah ketika berperang? Wah banyak. Kata Rasulullah SAW nih ketika berperang akhlaknya, satu, tidak boleh membunuh anak kecil. Kedua, tidak boleh membunuh wanita. Tidak boleh membunuh tua renta. Tidak boleh membunuh orang yang sudah menyerah. Tidak boleh membunuh orang yang sudah bersyahadat. Kata Rasulullah SAW. Itu akhlak kepada atau akhlak ketika berperang. Bagaimana akhlak Rasulullah kepada hewan? Nah, kalau biasanya ini dicontohkan ketika kita mau kurban. Biasanya ya. Ketika kurban datang sapi satu,
kemudian kita siapkan goloknya, kita sembelih. Nah, kata Rasulullah, kita tidak boleh memperlihatkan ketika kita mengasah golok tersebut. Kenapa? Kata Rasulullah SAW ketika itu mendatangi sahabat, di mana sahabat tersebut sedang mengasah atau sedang mentajamkan pisaunya, sedang mentajamkan goloknya untuk membunuh atau untuk menyembelih hewan tersebut. Kata Rasulullah, kamu sudah menyembelihnya 2 kali. Pertama, kamu memberikan atau mengasah atau menajamkan di depan hewan tersebut. Kemudian keduanya yaitu kamu ketika menyembelihnya. Tidak boleh hewan yang lainnya melihat ketika disembelih, itu akhlaknya sangat luar biasa. Ini akhlak-akhlak Rasulullah SAW yang wajib kita ikuti karena memang Rasul kita adalah Rasulullah SAW. Itu saja Bapak Ibu sekalian, yang mudah-mudahan kita selalu dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang mudah-mudahan kita selalu diberikan kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk selalu senantiasa kita mengikuti ajaran dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Terutama kita sebagai umat Nabi Muhammad SAW, kita contoh akhlaknya, cara bicaranya lembut, tidak teriak-teriak, kemudian beliau itu tidak pernah marah ya ketika berhubungan dengan pribadinya Rasulullah SAW. Jadi itulah akhlak segelintir akhlak Rasulullah SAW yang itu mah hanya sebagian kecil gitu ya. Karena memang akhlak Rasulullah SAW ini kalau diceritakan, kalau dituliskan mungkin wah luar biasa banyak sekali. Itu saja mungkin Bapak Ibu sekalian yang bisa saya sampaikan untuk kesempatan kali ini. Karena nanti insya Allah akan ada diskusi bersama ya. Nah insya Allah nanti saya bertanya Bapak Ibu sekalian yang menjawab gitu. Ya diskusi bersama tentang Nabi Muhammad SAW. Ya terima kasih atas perhatiannya. Saya mohon maaf apabila ada kekurangan, apabila ada kesalahan itu datang dari saya pribadi dan yang benar itu pasti datang dari Allah Subhanahu wa taala. Saya akhiri dengan membaca hamdalah dan akhir majlis. Alhamdulillah subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Waktu dan tempat kami persilahkan pada Pak Ustadz Abdul Muiz ya. Tafadhal. Ya alhamdulillahirabbil alamin, jazakallahu khairan katsiran Ustadz Hendi yang sudah memaparkan banyak hal ya. Mulai dari karakteristik Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam, kemudian tentang tugas-tugas beliau yang tadi ada dalam surat Al-Ahzab itu ya. Kemudian tentang apa kewajiban kita terhadap beliau. Kemudian terakhir tentang akhlak Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Mangga dipersilakan Bapak Ibu jika ada yang kira-kira perlu didiskusikan atau disampaikan, bisa dibuka saja mikrofonnya, mangga. Bismillah Pak Muiz, Pak Ustadz izin tanya. Pak Ustadz punten tadi dijelaskan terkait adab terhadap diri sendiri ya. Adab Rasulullah terhadap diri sendiri. Tapi saya tadi, apakah saya tadi kelewat kedengar atau memang ini ya? Ya, apakah memang saya kelewat? Barangkali mungkin bisa diulang lagi penjelasan terkait dengan maksud dari adab terhadap diri sendiri. Ya. Ya, non Ustaz. Siap, mangga. Bagaimana Pak Abdul? Mangga langsung saja. Oh, langsung saja. Oke, kalau untuk tadi akhlak terhadap diri sendiri bukan terlewat ya Pak Indra, tetapi memang tidak saya sebutkan karena ini sudah saya sudah anggap paham semua karena memang Rasulullah SAW ini memiliki adab atau akhlak yang sangat luar biasa kepada diri sendiri. Contoh Rasulullah SAW ini menjaga kesehatannya itu sangat luar biasa. Beliau makan ketika lapar saja. Lapar makan, sebelum kenyang beliau berhenti. Kemudian beliau menjaga dirinya dengan membersihkan, dengan mandi dan lain sebagainya, menjaga keharumannya, menjaga olahraga dan lain sebagainya. Itu salah satu dari menjaga diri ataupun akhlak terhadap diri sendiri. Artinya kita berbuat baik kepada diri kita sendiri. Itu mungkin ya yang bisa saya sampaikan tentang akhlak terhadap diri sendiri. Kenapa? Karena kita lihat di saat ini Bapak Ibu sekalian,
ketika makan saja ya, ini akhlak terhadap diri kita sendiri. Ketika makan saja, kan kata Rasulullah SAW di dalam perut kita atau dalam lambung kita itu sepertiga untuk makan, sepertiga untuk minum, sepertiga untuk udara. Itu kan haknya ya, hak yang memang benar-benar harus kita perhatikan, yang benar-benar memang harus kita cermati. Jadi makan itu tidak boleh berlebihan. Jadi ketika Rasulullah makan itu tidak pernah berlebihan. Jadi sepertiga untuk makan, sepertiga untuk minum, dan sepertiga untuk udara. Tapi di saat ini kita lihat gitu ya, banyak sekali orang-orang yang kalau sebutannya ya, sebutan kalau bahasa kerennya itu wisata kuliner. Bukannya tidak boleh itu wisata kuliner, tapi yang tidak boleh itu ketika kita berlebihan makannya sampai kekenyangan dan lain sebagainya. Itu adalah contoh akhlak kepada diri sendiri. Mungkin nanti ada tambahan dari Ustadz Khairul Anam atau Ustadz yang lain. Tafadhal. Mangga, jazakallah khairan katsira Ustadz Hendi. Kira-kira bagaimana Pak Indra? Apakah sudah? Iya, alhamdulillah sudah Pak Muiz. Mangga dari Bapak Ibu yang lain ya. Kalau belum Ustadz, ini mumpung MC jadi bisa bertanya juga begitu ya. Oh gitu ya. Tidak menunggu dipersilahkan begitu. Jadi ini saja, ada gitu. Langsung saja. Jadi mumpung. Nah ini Ustadz, jadi terkait dengan cinta kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini terkait dengan ini ada dua pertanyaan. Jadi yang pertama, kira-kira apa tandanya kita itu memang mencintai Rasulullah gitu. Kemudian yang kedua, seperti yang tadi disampaikan, kan kita nggak ketemu dengan Rasulullah, kita tidak melihat langsung ya bagaimana pribadi beliau, tidak nampak, kita hanya membaca dan mendengarkan gitu. Nah kira-kira bagaimana ya caranya memang kita itu untuk menumbuhkan cinta kita kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam gitu Ustaz. Ya. Oke, itu saja. Itu saja ya. Oke, boleh saya jawab? Jawaban dengan jawaban Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, mal mas'ul bi'a'lama minas sa'il. Tidaklah yang ditanya ini lebih tahu daripada yang menanya. Oke, ini sepengetahuan saya bahwa yang pertama tadi ya, kalau salah pertanyaannya boleh diulangi ya Pak ya. Yang pertama adalah tanda cinta gitu ya, tanda cinta kita kepada Rasulullah SAW. Betul nggak Pak? Nah, betul. Ya, dalam istilah atau dalam peribahasa bahasa Arab mengatakan man ahabba syai'an fa'aktsara bidzikrihi. Artinya adalah ada di translate-nya Pak. Artinya adalah man ahabba syai'an barang siapa yang mencintai sesuatu. Nah, barang siapa yang mencintai seseorang, barang siapa yang mencintai siapapun itu, katanya di sini, fa'aksaro bidzikrihi, maka dia akan banyak menyebut-nyebut namanya. Contoh, ketika kita cinta kepada istri kita, biasanya kita sering sekali Umi, ini Umimu begini, Umi begini, nah, gitu. Ketika cinta kita kepada orang tua, pasti kita sering mengungkapkan orang tua kita, ayah saya mah ada begini dulunya, wah luar biasa kepada saya, umi saya, ibu saya dulu itu memberikan kasih sayang kepada saya sangat banyak. Jadi ketika kita cinta kepada seseorang, kita akan banyak menyebutkan namanya. Tandanya ketika kita cinta kepada Rasul, maka banyaklah kita bersolawat. Gitu. Jadi ketika kita cinta kepada Rasulullah, tandanya kita banyak bersolawat. Jadi ketika kita banyak bersolawat, artinya bahwa kita sedang dekat dengan Rasul, kita sedang mencintai Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Itu ya mungkin yang pertama tentang tanda cinta kita. Terus bagaimana nih cara kita untuk memupuk kecintaan kepada Rasulullah? Toh Rasulullah mah tidak ada ya, kita maksudnya tidak ada di kita saat ini gitu. Jadi kita tidak melihatnya, kita hanya bisa mendengarkan, kita hanya bisa melihat di kitab-kitab, kita bisa mendengar dari ustadz-ustadz. Nah, ini mah caranya adalah dengan kita banyak membaca kisah tentang Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kita banyak membaca sirah Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam.
kita banyak membaca Al-Quran juga pasti akan menumbuhkan kecintaan kita kepada Rasulullah SAW. Jadi kalau kita ingin menumbuhkan cinta kita kepada Rasul, maka perbanyaklah pengetahuan kita tentang Rasul. Itu mungkin yang saya bisa sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat. Mungkin ada tambahan dari yang Ustadz yang lain, boleh. Silahkan. Ya, jazakallah khairan katsiran Ustadz Hendi. Ya, Mangga, Bapak Ibu yang lainnya, ada yang berkenan menambahkan atau menyampaikan diskusi atau bertanya, dipersilakan. Saya Pak mungkin. Mangga, saya tanam. Iya, saya nggak nambah, tapi memang ini pertanyaan yang mungkin bagi saya juga susah untuk menjawabnya. Ustadz Endi yang terhormat, jadi segala sesuatu itu ada hikmahnya ya, ada hikmahnya. Tadi sampaikan oleh Ustadz bahwa Rasul itu lahirnya tanggal 12 Rabiul Awal ya, dan memang sejarah mencatat seperti itu. Ketika hijrah pun juga tanggal 12 Rabiul Awal. Kemudian wafatnya juga tanggal 12 Rabiul Awal. Nah, karena segala sesuatunya ada hikmah. Kira-kira rahasia apa yang dapat kita petik? Satu. Kemudian yang kedua, kita juga sepakat bahwa baginda Rasul itu adalah puncak dari segala keteladanan, suri tauladan yang harus kita contoh. Ya. Hanya masalahnya kadang-kadang ekspresi Rasulullah itu satu saat menampilkan sebagai sosok seorang nabi, satu saat ekspresi Rasulullah menampilkan sebagai pribadi seorang manusia biasa. Pertanyaannya, ya kira-kira dengan cara apa atau kapan Rasulullah itu bisa ekspresi sebagai Rasulullah dan kapan Rasulullah ekspresi sebagai manusia biasa? Memang kalau kita kembali kepada ayat wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyuha, ya memang itu adalah ekspresi seorang nabi. Tapi seringkali juga Rasul juga canda, ya, guyonan dengan para sahabat. Termasuk tadi disebut ya bagaimana cara pakaian. Ada yang ekspresi seorang manusia biasa, ada yang juga berpakaian ekspresi seorang nabi. Nah, ini mohon penjelasan lebih jelasnya. Terima kasih Ustaz. Terima kasih. Ya. Terima kasih Al Ustadz. Ini kayaknya jawabannya sama dengan yang tadi saya ungkapkan kepada Ustadz Abdul Muiz. Mal mas'ul bi'alam minasya'il. Oke, ini insya Allah ya yang pertama hikmah kenapa 12 Rabiul Awal gitu ya. Lahirnya, hijrahnya, kemudian wafatnya. 12 Rabiul Awal, Bapak Ibu sekalian, kalau tanggal 12 di hari itu, tentunya hari Jumat, malamnya itu tanggal 13. Artinya bahwa tanggal 13 ini, 13, 14, 15 itu adalah bulan purnama yang sangat indah, cahayanya yang sangat luar biasa. Artinya bahwa ketika Rasulullah lahir, tandanya bahwa akan ada cahaya yang muncul yang menerangi seluruh dunia. Kenapa? Karena kalau dulu gitu ya, kalau dulu sebelum Nabi Muhammad lahir, contoh ketika Nabi wafat, itu akan digantikan Nabi yang selanjutnya. Nabi Ibrahim wafat tapi sudah lahir anaknya yang akan menggantikan. Nabi Ismail, Nabi Ishak. Kemudian Nabi Ishak mau wafat, sudah ada gantinya, Nabi Yakub. Nabi Yakub mau wafat, sudah lahir kembali. Sebelum wafat ada Nabi Yusuf dan seterusnya. Sebelum Nabi Zakaria wafat, Nabi Yahya muncul. Sebelum Nabi Yahya meninggal dunia dan sebagainya, ada Nabi Isa. Tetapi ketika Nabi Isa diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala ke langit, ya, tidak ada nabi yang menggantikan selama 500 tahun kurang lebih. Nah, jadi zaman itu, fatrah itu kegelapan, makanya disebut ini adalah hikmah ya, hikmah dari tanggal 12 ini, bahwa lahir tanggal 12 di mana ketika tanggal 12 ini malamnya itu malam purnama, artinya cahayanya yang sangat luar biasa. Kemudian
Nabi Muhammad ini menurut para ulama lahirnya itu di pagi hari, tanggal 12 pagi hari. Artinya sebelum matahari terbit. Jadi lahirnya matahari mau terbit dan malamnya itu bulan purnama. Jadi membawa cahaya bagi seluruh alam. Itu hikmah yang saya ketahui. Kenapa sih tanggal 12 Rabiul Awal dan lain sebagainya. Kemudian ekspresi Nabi sebagai Nabi atau ekspresi Nabi sebagai manusia. Betul, Nabi Muhammad SAW adalah manusia biasa, di mana ketika Nabi Muhammad SAW itu bermuamalah dengan manusia, pasti ada rasa sebagai manusia. Contoh aja ketika ekspresi beliau sebagai manusia biasa itu, ketika kehilangan dua sosok yang sangat luar biasa ketika itu. Yang pertama, Khadijah meninggal dunia, kemudian pamannya Abu Thalib meninggal dunia. Itu tahun Amul Huzni sebutannya. Kenapa? Itu ekspresi Rasulullah SAW yang sangat sedih. Nah, jadi itu memang manusia biasa atau manusiawi sedih. Karena sedihnya itu maka Allah Subhanahu wa taala memberikan kegembiraan dengan Isra Mi'raj ke Palestina, kemudian naik ke atas langit itu. Jadi memang manusia biasa itu ya ketika beliau sedih, ketika beliau ditinggal wafat oleh saudaranya, ketika wafat sahabatnya, dan beliau sedih. Itu ekspresi manusia ketika sebagai manusia biasa. Kalau ekspresi sebagai nabi, semuanya bisa disebut ekspresi sebagai nabi. Kenapa? Karena Rasulullah SAW itu, kata Ustadz Khairul Anam mengatakan bahwa apapun yang dikatakan, apapun yang diperbuat, in huwa ila wahyu yuha, kecuali tidak lain itu adalah wahyu juga. Artinya tidak lain itu adalah perintah Allah, dan tidak ada lain itu adalah sebagai naba, sebagai berita atau sebagai nabi yang menyampaikan berita. Itu yang saya pahami Pak Ustadz. Mungkin ada koreksi, mungkin ada tambahan. Tafadhol. Hatur nuhun. Ya, jazakallah khairan katsira. Ustaz, masih di mute Ustaz Anam? Terima kasih. Jadi tidak koreksi, tapi maksud saya begini, apa yang diekspresikan Rasul itu kan mencerminkan sunnah-sunnahnya. Baik itu kaulan, fi'lan, sifatan, atau takrironnya. Ya. Hanya di saat itu sebagai kepribadian manusia, kita itu ingin melihat apa ini masuk kategori sunnah dalam konteks rasulan, atau ini sebenarnya apa yang kita lakukan ini hanya sebatas perilaku seorang nabi. Nah, mungkin ada kiat-kiat untuk mengetahui. Sehingga misalnya begini tadi itu pakaian Rasulullah bagaimana? Apakah itu bagian daripada sunnah masnunah atau sunnah ghairu masnunah misalnya? Nah, jadi disitulah yang kita maksud. Ya kira-kira kita itu untuk mengetahui itu gimana? Ini pribadi seorang nabi, kaulan, fi'lan, takdiran, dan sifatannya, atau ini sebenarnya perilaku yang bukan sunnah, tapi hal yang baik, gitu. Makasih. Oh iya. Oke. Ya, pengetahuan saya ketika itu ya tadi yang kata Ustaz Khairul Anam, kalau seperti pakaian itu memang budaya sana, dan memang kesukaan Rasulullah SAW itu memakai pakaian seperti itu. Kalaupun kita mau mengikuti boleh, tidak pun tidak apa-apa. Kemudian contoh lagi nih, ketika Rasulullah SAW tidak menyukai makanan, salah satu makanan, contohnya makanan kalau itu namanya biawak ya. Ketika biawak kata Rasulullah, saya tidak suka makanan itu, tapi makanan itu boleh sebetulnya. Itu kata Rasulullah, ini saya nggak suka gitu. Maka ketika para sahabat mendengar Rasulullah tidak suka makanan tersebut, walaupun itu boleh dan tidak ada larangan makan biawak dan lain sebagainya, biawak di daerah sana, sahabat mengikuti Rasulullah. Jadi sebetulnya apapun yang dilakukan Rasulullah, baik itu secara manusia sendiri gitu ya, tadi kata Ustadz Khairul Anam, itu tetap diikuti oleh para sahabat karena kecintaan para sahabat kepada Rasulullah.
Itu juga bisa salah satu ciri bentuk kecintaan kita kepada Rasulullah. Kita mencontoh cara pakaian beliau, walaupun memang kata Rasulullah tidak harus memakai pakaian seperti pakaian Rasulullah dan lain sebagainya. Mungkin itu Ustaz ya. Ada tambahan lagi? Tafadhol, mangga. Makasih, insyaallah. Baik, terima kasih. Jazakumullah khairan katsira, Ustaz Anam dan Ustaz Hendi. Barangkali satu lagi terakhir yang pendek saja kalau ada sebelum mungkin sebentar lagi kita akan akhiri ya. Mangga, tapi sebelum itu kalau misalnya ada Bapak atau Ibu yang punya pertanyaan yang pendek saja dipersilakan deh. Pertanyaannya pendek, jawabannya harus pendek juga ya. Mangga, apakah ada? Jika belum ada, apa boleh kita tutup? Ya. Baik, jika demikian tidak ada yang bertanya lagi, barangkali kita sebentar lagi akan akhiri pengajian kita pada malam hari ini. Akan tetapi sebelum ditutup, saya ingin mohon nih Ustadz Hendi juga memimpin doa, begitu Ustadz? Ada Ustadz Khairul Anam ini. Enggak, Ustadz Anam juga. Enggak, yang pakai kopiah. Yang pakai kopiah. Enggak. Ini dingin, Pak, ini dingin. Ya, insya Allah ya, semoga dan mudah-mudahan ketika kita berdoa di majelis ilmu ini diaminkan oleh para malaikat. Bismillahirrahmanirrahim. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Rabbana lakal hamd kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa tabi'in wa tabi'it tabi'in wa tabi'ihim bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma a'izzal islam wal muslimin. Allahumma a'izzal islam wal muslimin. Allahumma a'izzal islam wal muslimin. Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Usai sudah rangkaian acara majelis taklim kita pada malam hari ini. Mudah-mudahan bisa sama-sama menambah ilmu kita, bisa menguatkan kembali iman kita, dan bisa menambah perasaan dekat kita kepada Rasulullah SAW dan memunculkan, memperkuat cinta kita kepada beliau. Ya, kita menyampaikan terima kasih, jazakumullah khairan katsira kepada Bapak Ibu semuanya yang telah hadir dalam majelis taklim kita, dan khususnya Ustadz Hendi atas materi paparan yang disampaikan. Mari kita sama-sama tutup majelis kita dengan doa penutup majelis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Saya mohon maaf atas segala kekurangan dalam membawakan acara pada malam hari ini. Aqulu qauli hadza fa astaghfirullah li wa lakum. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Jazakallah. Ya, sami-sami jazakumullah khair. Terima kasih Ustaz Anam. Assalamualaikum.